Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dara Aulia dengan NIM 28025317782. Kali ini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester 1 hasil Project Based Learning yang berjudul Peran Edukasi Gizi Terhadap Kesehatan Ibu Hamil. Latar belakang dari Project Based Learning ini adalah Indonesia merupakan negara dengan angka kehamilan yang tinggi, namun menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil tersebut adalah pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Nah, kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti berat badan lahir rendah, stunting, anemia, hingga komplikasi kehamilan yang beresiko bagi ibu dan bayi. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia, pada tahun 2023, prevalensi stunting pada balita berada pada persentase 21,5% dan anemia pada ibu hamil sebesar 27,7%. Rumusan masalah mengenai Project Based Learning ini terdapat 3. Yang pertama, seberapa memadaikah tingkat pengetahuan ibu hamil di Indonesia mengenai gizi seimbang? Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kondisi kesehatan ibu dan janin? Dan yang ketiga, tentang program atau strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas edukasi gizi. Hasil pelaksanaan Project Based Learning yang kelompok saya lakukan mendapati fakta di lapangan, yaitu yang pertama, pengetahuan ibu hamil mayoritas sudah memadai. Hal ini didukung oleh berbagai macam faktor, diantaranya yang pertama adalah usia ibu hamil yang sudah siap dan juga matang. Lalu ada tingkat pendidikan ibu hamil, pekerjaan ibu hamil, lingkungan tempat tinggal, hingga kondisi ekonomi ibu hamil. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kondisi kesehatan. Nah, tingkat pengetahuan yang tinggi itu akan memicu ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, lalu mengonsumsi suplemen dan juga menjaga pola hidup serta rutin memeriksakan kehamilan. Dan yang terakhir, terdapat minimnya akses terhadap kesehatan ibu hamil, terutama tentang pemenuhan edukasi gizi terhadap ibu hamil. Narasumber kami menyatakan bahwa di lapangan sangat minim sekali konten terkait edukasi gizi ibu hamil dan juga sangat sulit mendapatkan akses literasi edukasi di sosial media. Atas data dan fakta yang kelompok kami temukan saat melakukan wawancara kepada narasumber kami, kelompok kami dan juga saya tentunya menawarkan solusi yang dapat diberikan. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan akses edukasi gizi khususnya kepada ibu hamil yang mudah, murah, dan bisa diakses di mana saja dan juga kapan saja. Yang kedua, meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam mengedukasi gizi terhadap ibu hamil. Dan yang ketiga, memperluas program subsidi pangan sehat, seperti contohnya makan bergizi gratis yang saat ini merupakan program kerja Kabinet Presiden RI yang menjabat saat ini, agar tidak hanya menyasar kepada anak SD dan juga anak sekolah, tapi juga menyasar kepada ibu hamil yang ada di Indonesia. Setelah selesai melaksanakan Project Based Learning ini, saya pribadi merasakan banyak sekali manfaat, salah satunya tentang refleksi diri kepada diri saya sendiri. Dan saya mendapati bahwa saya menyadari edukasi gizi sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya ibu hamil. Saya menyadari dan menghargai peran edukasi dalam kehidupan sehari-hari karena tidak semua masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan edukasi gizi. Yang kedua, ketika saya memutuskan kelak untuk hamil dan memiliki anak, saya akan memastikan benar-benar bahwa saya mempersiapkan fisik dan juga batin saya sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Dan yang ketiga, saya bertekad untuk bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan akses edukasi gizi kepada ibu hamil di Indonesia, seperti halnya menyediakan layanan edukasi gizi dalam infografis atau di sosial media. Sekian presentasi saya mengenai hasil kerja Project Based Learning tentang peran edukasi gizi terhadap kesehatan ibu hamil di Indonesia. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.